Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring bagi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Muhammad Dina Palipianggoro sebagai moderator, lalu ada Nandito Prastyo sebagai narasumber, Muhammad Hafiz Irsyad sebagai narasumber, dan Ahmad Maulana Hussein sebagai narasumber. Adapun karya tulis ilmiah kami terdiri atas dari lima bagian, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua kajian teori, ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bab 1 akan dipresentasikan oleh Ahmad Maulana. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari karya tulis ilmiah kami. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini membuat pemerintah menerapkan kebijakan yang bernama physical distancing. Kebijakan ini bertujuan agar rantai penularan COVID-19 ini terputus. Kebijakan ini menghambat pertumbuhan di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu dengan memindahkan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah menjadi di rumah atau yang biasa disebut dengan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring ini dianggap sebagai solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran daring ini banyak menuai kontroversi. Contohnya itu terkait dengan kemampuan mahasiswa yang tidak sama untuk menjalani pembelajaran daring, seperti perbedaan gawai atau laptop untuk menunjang pembelajaran dan juga akses terhadap akses internet. Selain itu, keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di kampus juga turut menurun dalam sistem pembelajaran daring ini. Lanjut. Kemudian dari latar belakang yang tadi, kami merumuskan suatu masalah. Yang pertama, apa dampak perubahan metode pembelajaran saat pandemi? Yang kedua, apa model pembelajaran yang diterapkan pada sistem pembelajaran daring? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa saat pembelajaran daring? Keempat, apakah sistem pembelajaran daring lebih efektif dibandingkan pembelajaran tatap muka secara langsung? Dan yang kelima, bagaimana upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran daring? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dampak perubahan metode pembelajaran saat pandemi. Yang kedua, menjelaskan model pembelajaran yang diterapkan pada sistem pembelajaran daring. Yang ketiga, mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi mahasiswa saat pembelajaran daring. Dan yang keempat, memberikan edukasi tentang cara meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan media pembelajaran daring atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu, juga menjadi sebuah nilai manfaat dalam bidang pendidikan Indonesia. Kemudian manfaat praktis dibagi menjadi tiga. Ada manfaat bagi peneliti, bagi pembaca, dan bagi masyarakat. Bagi peneliti itu berfungsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Manfaat bagi pembaca, karya tulis ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan untuk dijadikan sebagai sumber bacaan yang relevan. Sedangkan bagi masyarakat, karya tulis ilmiah ini berfungsi untuk menjelaskan seberapa efektif pembelajaran daring di masyarakat. Selanjutnya, bab 2, kajian teori, akan dipresentasikan oleh Nandito Prastyo. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, yang pertama adalah landasan teori.
Landasan teori dari karya tulis ilmiah ini ada 4, yaitu yang pertama efektivitas. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang memiliki arti yaitu aktivitas perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang dimaksud itu nyata memiliki arti yang sangat luas, yaitu perubahan tingkah laku dan tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang ketiga adalah pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang melakukan jaringan internet, biasa menggunakan Gmeet atau Zoom. Yang keempat ada COVID-19. Pandemi COVID-19 juga dikenal sebagai pandemi coronavirus, adalah pandemi penyakit coronavirus 2019 atau biasa disebut COVID-19 yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2. Pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Lanjut. Berikutnya adalah penelitian yang relevan. Di sini ada 2 penelitian yang relevan terkait karya tulis ilmiah yang kami kerjakan. Yaitu yang pertama ada dari Wahyu Aji Fatmadewi. Judulnya itu dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar. Yang kedua itu ada Afif Rahman Rianda. Isinya itu evaluasi implementasi sistem pembelajaran daring Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Lanjut. Kerangka berpikir. Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, kerangka pertama COVID-19, kedua lalu ada pembelajaran daring, yang ketiga pelajar, lalu terbagi menjadi 2 yaitu dampak dan solusi dari pembelajaran daring. Lanjut. Selanjutnya ada hipotesis berpikir. Berdasarkan rumusan masalah, dapat diambil hipotesa bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap pembelajaran daring, sehingga dibutuhkan solusi untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran daring selama pandemi dengan harapan bisa menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi masyarakat luas. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian akan dipresentasikan oleh Ahmad Maulana Hussein. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang disertai dengan studi kasus yang berkaitan dengan topik yang peneliti pilih. Adapun metode ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan dari berbagai perspektif. Proses pengumpulan data studi kasus ini juga dilakukan dalam periode waktu yang ditentukan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya itu menggunakan platform Google Form. Waktu penelitiannya itu berlangsung selama 12 hari yang dimulai pada tanggal 23 November sampai 4 Desember 2020. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian menjadi indikator keberhasilan penulisan karya tulis ilmiah ini. Dalam karya tulis ilmiah ini, objek yang dituju adalah mahasiswa aktif UPN Veteran Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif pembelajaran daring mahasiswa UPN Veteran Jakarta saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, pengumpulan data. Untuk mendukung keperluan menganalisis data, kami mengumpulkan sejumlah data dari beberapa responden yang merupakan mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner dan metode observasi. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Muhammad Hafiz Irsyad. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama ada deskripsi data.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan pada tanggal 23 November sampai 4 Desember 2020. Data yang diperoleh didapat dari kuesioner online terhadap mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Dalam kuesioner terdapat 6 indikator yang menjadi dasar penelitian ini. Kuesioner diberikan kepada responden dan diharapkan dapat menjawab setiap indikator secara valid dan faktual. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa mayoritas mahasiswa UPN Veteran Jakarta menerima dampak pembelajaran daring selama pandemi ini, dengan persentase sebesar 95,1%. Dan responden yang tidak berdampak hanya 4,9%. Dalam pembelajaran daring, mahasiswa sangat sedikit yang sering bolos saat kelas dengan persentase 1,4%. Persentase yang tidak pernah adalah 78,7%, sementara sisanya terkadang bolos pembelajaran daring. Yang kedua, rata-rata jam yang dihabiskan untuk pembelajaran daring adalah 4-5 jam dalam sehari. Tentunya jam pembelajaran tidak banyak berubah dengan adanya pandemi ini. Kegiatan pembelajaran lebih banyak mengerjakan latihan, presentasi, dan berinteraksi dengan dosen. Aplikasi yang paling sering digunakan adalah Zoom, yaitu dengan persentase 98,4%, diikuti Google Meet 95,1%, selanjutnya WhatsApp 52,5%, dan YouTube dengan persentase 21,3%. Yang ketiga, pembelajaran daring sangat membantu untuk memutus mata rantai virus COVID-19, menghemat waktu, dan tempat yang dibutuhkan. Tetapi tidak sedikit mahasiswa yang merasakan kendala saat pembelajaran daring, yaitu gangguan sinyal dan kuota, sehingga suasana kelas terasa membosankan. Kendala tersebut membuat mahasiswa kesulitan dalam memahami pembelajaran sehingga pembelajaran daring menjadi kurang efektif. Selanjutnya, pembahasan. Penulisan karya tulis ilmiah ini ditunjukkan untuk menjawab seberapa efektif pembelajaran daring mahasiswa UPN Veteran Jakarta saat pandemi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang valid sehingga bisa menjadi dasar dalam menjawab permasalahan keefektifan pembelajaran daring dan juga sebagai evaluasi meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Berikut pembahasan dari rumusan masalah karya tulis ilmiah ini. Dampak perubahan metode pembelajaran saat pandemi. Sisi positifnya, yang pertama, metode pembelajaran menjadi lebih variatif. Yang kedua, mahasiswa dan dosen dituntut agar melek teknologi. Yang ketiga, mahasiswa dan dosen memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang keempat, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, atau mobilitas tinggi. Adapun negatifnya, yang pertama, penurunan capaian belajar. Yang kedua, mahasiswa menjadi kurang bersosialisasi. Yang ketiga, dosen menjadi lebih sulit memonitoring hasil pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, apa model pembelajaran yang diterapkan pada sistem pembelajaran daring? Yang pertama, pembelajaran dari jarak jauh menggunakan aplikasi tatap muka, baik dosen yang memaparkan atau presentasi kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, kuis atau ujian pencapaian menggunakan sistem daring. Yang ketiga, materi pembelajaran kebanyakan didapat dari internet sehingga mahasiswa bisa mengeksplorasi lebih jauh. Selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa saat pembelajaran daring? Yang pertama adalah gangguan sinyal, yang kedua adalah keterbatasan kuota, yang ketiga, dosen yang tidak memberi toleransi terhadap mahasiswa yang mengalami kendala di atas, yang keempat, tidak semua mahasiswa mempunyai perangkat pembelajaran daring yang memadai, dan yang terakhir adalah suasana kelas yang membosankan. Apakah sistem pembelajaran daring lebih efektif dibanding pembelajaran tatap muka secara langsung? Pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka memiliki dampak positif dan negatif masing-masing. Pada dasarnya, pembelajaran daring sangat efektif dilakukan saat pandemi untuk memutus rantai penyebaran wabah ini. Tetapi pembelajaran daring memiliki banyak kendala dan permasalahan yang mengurangi keefektifannya. Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, menyebut bahwa pembelajaran daring merenggut nilai bersosialisasi anak-anak Indonesia. Berkurangnya nilai bersosialisasi ini berdampak pada tingkat kepercayaan diri dan kecakapan berbicara di depan umum. Selanjutnya, bagaimana upaya meningkatkan keefektivitas pembelajaran daring?
Yang pertama, subsidi kuota yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, perubahan pola belajar sehingga suasana kelas tidak membosankan. Yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran daring secara maksimal. Yang keempat, platform atau situs yang memudahkan mahasiswa. Yang kelima, peningkatan dan perbaikan sinyal internet. Yang keenam, memberikan toleransi jika mahasiswa atau dosen yang mengalami kendala. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran akan dipresentasikan oleh Nandito Prastio. Terima kasih kepada moderator. Kesimpulan dan saran kesimpulan. Selama pandemi COVID-19 ini, terdapat perubahan metode pembelajaran yang lebih bervariatif guna meningkatkan keefektifan belajar mahasiswa. Tentunya hal ini memengaruhi pola belajar mahasiswa atau mahasiswi dan juga dosen di UPN Veteran Jakarta. Perubahan metode pembelajaran ini juga memiliki dampak positif dan negatif yang dialami mahasiswa atau mahasiswi dan dosen UPN Veteran Jakarta. Banyak kendala yang dialami oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta saat pembelajaran daring dilaksanakan. Karena kendala yang banyak ini pula, para responden merasa jika pembelajaran jarak jauh ini dirasa kurang efektif untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen pengajar. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kampus dan pemerintah diminta untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang dirasakan oleh mahasiswa dan mahasiswi demi tercapainya keefektifan pembelajaran jarak jauh atau daring. Selanjutnya. Saran yang pertama adalah saran untuk pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan untuk mendukung para mahasiswa meningkatkan efektivitas daring dan mengevaluasi atau menerapkan sistem kurikulum yang mendukung pembelajaran daring. Saran untuk universitas. Diharapkan pihak universitas dapat mengevaluasi tenaga pengajar yang kurang kompeten dalam berinteraktif dan meningkatkan kualitas situs pembelajaran agar lebih menarik dan mudah digunakan. Yang ketiga ada saran untuk tenaga pengajar. Tenaga pengajar diharapkan dapat membangkitkan motivasi interaktif dan integritas kegiatan pembelajaran daring, menoleransi mahasiswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Selanjutnya ada saran untuk mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan bantuan kuota internet pemerintah dengan benar dan membantu upaya peningkatan efektivitas pembelajaran daring yang diterapkan oleh pemerintah, universitas, maupun tenaga pengajar. Yang terakhir ada saran untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini agar lebih bermanfaat untuk masyarakat luas dalam pembuatan kuesioner menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.